Hai, Anda berdiri di bandara, koper berat, tangan gemeteran dan hati deg-degan. Salju pertama yang Anda lihat belum menyentuh tanah, tapi Anda sudah kedinginan dan panik. Apakah Anda membawa semua yang penting atau justru semua yang tidak penting? Tenang, jika Anda berencana akan liburan musim salju, ini dia persiapan pintar yang harus Anda lakukan. Satu, jangan overpacking. Bawa hanya yang nyaman. Fokus pada kenyamanan dulu. Gaya belakangan. Kaos termal, celana hangat, jaket anti angin, sepatu boots yang nyaman. Lebih penting daripada cantik, tapi bikin pegal. Aksesoris minimalis. Topi, scarf, sarung tangan. Layering. Beberapa lapisan tipis lebih efektif daripada satu baju tebal. Packing cube untuk rapi dan cepat dicari. Tips tambahan, warna netral supaya mudah mix and match. Jangan membawa lemari seluruh rumah. 2. Jangan terlalu fokus foto. Nikmati saljunya. Saya punya teman namanya Nia 53 tahun. Pecinta traveling. Perfeksionis soal foto. Hari pertama di salju, topi, scarf, dan sarung tangan diterbangkan angin. Ia terpeleset di trotoar. Alih-alih marah, Nia tertawa. Menggulung salju, membentuk boneka salju mini. Turis lain ikut gabung. Pelajarannya, nikmati aja pengalaman, jangan hanya cari foto Instagram aja. Tips tambahan, simpan momen di hati. Jangan memaksakan pose sempurna, nikmati sensasi berjalan di salju. 3. Persiapan keuangan. Nah, ini sangat penting ya. Masih tentang Nia, musim dingin membawa biaya tak terduga. Sewa ski, minuman panas, tips pemandu, dan transportasi lokal. Tipsnya, sediakanlah dana ekstra untuk senang-senang. Jangan hanya menabung agar hemat. Persiapan kartu dan cashless. Naikkan limit kredit card sementara sebelum berangkat. Kartu ATM yang bisa tarik cash sesuai mata uang lokal. Ini bisa menghemat ya, karena tanpa biaya administrasi atau kurs jual tinggi. Kebetulan bank yang saya gunakan, Bank Danamon yang memiliki tabungan DL Pro, memudahkan tarik tunai dan transaksi di luar. Lapisan pengaman kartu cashless. Gunakan RFID blocking wallet atau sleeve supaya kartu tidak dibobol lewat scanning. Simpan kartu utama dan cadangan di tempat berbeda. Catatlah nomor kartu dan hotline bank untuk darurat. Pisahkan uang untuk akomodasi, transportasi, pengalaman spontan, dan souvenir. Selalu bawa uang cadangan dan catat pengeluaran harian agar tetap sesuai budget. Pelajaran dari Nia tadi, sedikit boros untuk pengalaman unik sama dengan investasi kebahagiaan, tapi tetap aman dan cerdas dengan pengelolaan kartu. 4. Dokumen dan kesehatan. Pastikan paspor, visa, asuransi, tiket, vaksin, obat pribadi yang lengkap. Kopilah semua dokumen itu, baik secara fisik maupun digital, di Google Drive atau di HP. Tipsnya, jangan menunggu menit terakhir. Dan untuk kesehatan, jangan lupa vitamin, obat pribadi, serta masker jika diperlukan. 5. Pilih backpacker atau tour. Khusus wanita 50-an tahun nih ya. Liburan ke salju di usia 50-an bukan sekedar soal destinasi, tapi juga soal kenyamanan, stamina, dan rasa aman. Pilihan antara backpacker atau tour sangat mempengaruhi pengalaman Anda. Kalau backpacker itu kan kelebihannya bisa bebas menentukan ritme, hemat, serta fleksibel. Anda bisa eksplorasi tempat yang tidak ada itinerary turis biasa, mampir di kafe kecil, atau hunting spot salju yang instagramable. Tapi resikonya bisa tersesat atau menunggu transportasi di suhu minus, atau membawa koper berat dan harus ekstra waspada.
Tips untuk wanita 50-an, pilih rute dan transportasi yang aman, hindari jalan gelap atau sepi, dan gunakan sepatu anti-slip, jaket tebal, sarung tangan hangat, dan kacamata salju untuk kenyamanan. Bawalah tas punggung ringan dengan barang penting-penting saja, seperti dompet, obat, dan hand sanitizer. Jangan paksakan diri menempuh rute terlalu jauh. Sesuaikan dengan stamina. Nah, kalau memilih tur, kelebihannya itu aman, nyaman, semua sudah diatur. Hotelnya, transportasi, itinerary harian, dan macam-macam. Cocok nih untuk wanita 50-an yang ingin liburan tanpa stres. Duduk santai menikmati pemandangan dan tetap hangat sepanjang hari. Kekurangannya lebih mahal, jadwalnya kaku dan kurang fleksibel untuk eksplorasi spontan. Nah, ini ada kisah teman saya yang namanya Wati. Hari pertama, Wati memilih backpacker. Ia sudah biasa ya keluar negeri. Ia tersesat tapinya di kota bersalju. Hujan salju turun, peta digital malah error dan hampir terpleset di trotoar licin. Tapi di situ ia menemukan kafe kecil. Ia menikmati coklat panas dan tertawa melihat turis lain jatuh. Lucu banget di salju. Nah, ia sadar pengalaman kecil seperti ini lebih berkesan daripada foto Instagram sempurna. Hari berikutnya, Wati ikut tur nih beberapa hari untuk destinasi populer. Duduk santai di bis, menikmati pemandangan kota bersalju dari jendela, minum coklat panas di hotel hangat. Tidak ada stres, tubuh tetap hangat, hati pun senang. Nah, tips bijaknya kombinasi beberapa hari backpacker untuk eksplorasi bebas dan beberapa hari tur untuk destinasi utama. Fokuslah pada kenyamanan fisik dan stamina, jangan ikut tren atau tekanan sosial. Buat checklist aktivitas setiap hari. Pilih mana yang butuh energi tinggi, misalnya ski, trekking salju, dan mana yang bisa santai. Museum, kafe, jalan kota. Nah, jangan lupa juga ya, istirahat. Udara dingin tuh bikin tubuh cepat lelah. Lebih penting menikmati momen daripada capek karena kejar itinerary. Intinya, liburan musim dingin di usia 50-an bukan tentang kecepatan atau banyaknya destinasi, tapi tentang rasa nyaman, aman, dan bahagia sambil tetap bisa menciptakan kenangan lucu dan hangat seperti Wati tadi. 6. Persiapan tampilan dan perawatan. Hair, nail extension dari Indonesia. Mungkin perlu disiapkan 2 minggu sebelum Anda sudah extension hair dan nail Anda. Skincare yang penting, Nivea Cream dan lip balm. Mungkin bisa merek Burt's Bees dan Vaseline. Moisturizer juga penting loh. Bisa merek CeraVe dan Hada Labo. Jangan lupa hand cream, ada merek Neutrogena dan Eucerin, serta sunscreen. Walaupun bersalju kita tetap butuh sunscreen. Tambahan, jangan lupa topi hangat, masker wajah, dan sarung tangan thermal. 7. Jangan takut menikmati sendirian. Karena sendirian sama dengan lebih peka. Santai, menikmati momen. Duduk di kafe, jalan tanpa tujuan, baca buku di tepi danau es. Waktu sendiri untuk belajar ski, ice skating, atau ngobrol dengan traveler lain. Pelajarannya, sendirian bukan sepi, tapi hadiah untuk diri sendiri. 8. Baju panas. Tidak harus beli, bisa sewa atau pinjam. Ini kisah saya sendiri. Saya panik dulu karena winter coat itu kan sangat mahal ya. Solusinya bisa sewa jaket, celana ski, boots, atau sarung tangan. Bisa sewa, bisa juga pinjam teman atau saudara. Tipsnya, ukuran pas, kualitas bagus, gunakan layering. 9. Bawa makanan sendiri, anti drama lapar. Bawa rendang, teri, sambal, dan snack favorit. Bungkus kecil, vakum pack, dan praktis di bawah. Gigitan rendang panas di tengah salju sama dengan hati hangat, sehingga kita bisa jadi senyum sendiri. Nah, sekali lagi, apabila Anda berencana untuk traveling ke negara salju, jangan lupa bawa pakaian nyaman, jangan overpacking. Sisihkan dana ekstra
Manfaatkan bank yang memiliki tabungan tanpa biaya administrasi di luar negeri. 3. Nikmati salju. Jangan terlalu fokus foto. 4. Pastikan dokumen lengkap, kopi fisik dan digital. 5. Pilih backpacker atau tour sesuai dengan kenyamanan Anda. Dan siapkan hair atau nail extension serta skincare. Nikmati waktu sendirian, hemat biaya baju hangat dengan sewa atau pinjam. Dan jangan lupa yang terakhir, bawa makanan favorit sendiri. Nah, bila ada tambahan atau Anda ingin komen, silahkan ya. Karena sharing is caring. Sampai jumpa.